Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hi everyone, this is me, Puji Andini, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, program studi pengolahan agribisnis, dan saat ini sedang menempuh semester 7. In this video, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah KSMA atau Kapita Selekta Manajemen Agribisnis terkait dengan hasil tes kepribadian saya. Sebelumnya, I've do some test di sebuah website dan aplikasi. Untuk websitenya sendiri yang saya gunakan yaitu tes dari antonikusuma.com, yaitu salah satu laman yang menyediakan tes kepribadian secara online dengan mengisi beberapa pertanyaan objektif. Nah, selain website, saya juga melakukan tes di sebuah aplikasi bernama Potensiku dengan cara yang sama, yaitu memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan pribadi saya dari beberapa question atau situation yang diberikan. Dan berikut ini adalah hasil dari tes yang sudah saya lakukan pada tanggal 19 Desember 2022 lalu secara online. First, dari hasil tes kepribadian di website yang disediakan oleh Antoni Kusuma, saya adalah seorang influence. Jika di Indonesia kan, it's mean pengaruh. Dari hasil tes tersebut menyatakan bahwa karakteristik umum dari seorang berkepribadian influence adalah antusias, dapat dipercaya, optimis, persuasif, impulsif, talkatif, dan emosional. Dan ketika saya dengan kepribadian influence digabungkan ke dalam sebuah tim, maka saya adalah pribadi yang akan menjadi pemecah masalah yang kreatif, seorang penyemangat, memiliki selera humor yang positif, serta pendamai nih. Dan di sini juga disebutkan bahwa hasil tes kepribadian saya menunjukkan bahwa saya memiliki kekurangan nih, yaitu lebih mementingkan popularitas daripada hasil nyata. Tidak peduli pada detail, gerakan tubuh dan mimik wajahnya berlebihan, serta hanya mau mendengarkan jika sesuatu itu interest atau menarik. Nah, ini juga berbanding lurus dengan hasil tes yang mengatakan bahwa saya itu akan termotivasi atau sangat bersemangat ketika adanya sebuah pujian, popularitas, dan penerimaan lingkungan, kebebasan dari peraturan-peraturan, dan memiliki seseorang yang dapat menangani problem dengan detail. Nah, untuk menutupi kekurangan yang tadi nih, dan menurut saya it's sedikit relate dengan apa yang saya rasakan. Dan yang paling relate banget dengan hasil tes ini dengan yang saya rasakan adalah terkait dengan ketakutan terbesar saya, yaitu sebuah penolakan. Dan ini diakui oleh saya dan juga teman-teman terdekat saya, karena memang pada kenyataannya saya sangat takut atau sangat menghindari sebuah penolakan. Dari hasil tes websitenya Antoni Kusuma ini, honestly, saya merasa it's relate, terutama di bagian kekurangan, terus yang membuat saya termotivasi dan juga ketakutan terbesar. Dan untuk hal-hal positif di bagian karakteristik umum yang pertama tadi nih, saya no comment sih, karena ini sebuah karakteristik umum. Namun, ada di beberapa momen saya merasa that's right. Sometimes saya merasa saya mampu berpikir lebih kreatif. Saya bisa mencari solusi alternatif yang tidak selalu bisa dipikirkan orang lain. Sometimes juga saya bersikap persuasif, membuat orang-orang lain terpengaruh. Dan I don't know ini benar-benar dirasakan orang di sekitar saya atau tidak, but I think I do that. And then second one, hasil tes dari aplikasi Potensiku. Nah, di tes kedua ini saya pikir metode atau hasil tesnya disajikan dengan beberapa perbedaan dari tes sebelumnya nih. Di sini disebutkan bahwa saya adalah seorang ENFP atau The Idealist. Nah, ENFP ini sendiri merupakan singkatan dari introvert, intuitive, feeling, dan prospecting. But di sini disebutkan bahwa kepribadian ENFP ini tuh hanya
71% dipresentasikan di diri saya, sedangkan 29% lainnya itu tidak disebutkan karena jika ingin tahu kita harus melakukan pembayaran di aplikasinya. Nah, di description-nya ini sedikit lebih dalam lagi terkait dengan ENFP ini. Saya adalah tipe yang senang membantu dan memahami permasalahan orang lain, dan lebih cenderung bersikap santai, slow aja, dan ya, I think it's true. Dan di sini juga disebutkan bahwa biasanya ENFP itu berbakat menulis. Nah, ini nih yang relate juga nih dengan diri saya, karena menurut saya walaupun mungkin bukan berbakat tetapi lebih kayak suka atau senang melakukan kegiatan menulis. Beberapa sifat yang katanya dimiliki oleh seorang ENFP, dan itu berarti saya memiliki sifat tersebut. Yang pertama, sangat tertarik memahami orang lain, kemudian berorientasi pada pengembangan diri dan masa depan, loyal dan berkomitmen, dan juga memilih jenis hubungan romantis dan intim. Nah, di sini juga disebutkan loh ada kelebihan yang saya miliki. Yang pertama, itu tentunya karena saya seorang yang the idealist. Nah, tentu kelebihan saya adalah idealis, yaitu memiliki standar yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian, yang kedua, saya itu dapat mempengaruhi orang lain dengan pendekatan yang demokratis, yang tentunya disukai banyak orang. Dan ini bener banget karena menurut saya sendiri, sangat menghindari hal-hal yang membuat orang lain tidak suka dengan saya. Kemudian yang ketiga, kreatif, berorientasi pada pengembangan diri masa depan, loyal dan berkomitmen. Nah, ketika ada sebuah kelebihan, tentu saya punya kelemahan. Yang pertama, karena dia terlalu idealis nih tadi, jadi cenderung merasa tidak puas dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Kemudian lebih tertutup dan pendiam. Yes, I'm introvert. Tapi menurut saya ini juga tergantung kepada lingkungan atau siapa yang sedang dihadapi. Yang ketiga, tidak menyukai banyak data dan detail. Nah, ini berbanding lurus juga dengan hasil tes dari website tadi ya, tidak menyukai detail. Kemudian yang keempat, terlalu keras dengan diri sendiri dan merasa dirinya itu egois, padahal memiliki kecenderungan lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dan ada fun fact nih bahwa saya lebih mudah memaafkan orang lain daripada diri sendiri. It's so bad. Banyak dari sifat kepribadian dari hasil tes yang tadi itu mengejutkan saya, dan baru saya sadari bahwa kepribadian saya tuh emang relate loh dengan hasil tes ini saat saya membaca lagi hasil tesnya. Padahal sebelum-sebelumnya saya tidak merasa tuh memiliki kepribadian seperti itu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh iya ya waktu itu saya juga seperti ini, atau oh iya ya waktu itu saya seperti itu. So, I think dengan melakukan tes ini, kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri dan dapat memanfaatkan kelebihan serta memperkecil atau meminimalisir kelemahan kita sehingga dapat lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.